Banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan sebagai bekal di akhirat. Salah satunya adalah amal jariah, yakni amal yang pahalanya terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Pahala dari amal jariah yang dilakukan semasa hidup tidak akan berhenti meskipun sudah meninggal dunia. Amal baik ini bisa dijadikan tabungan untuk bekal di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. Dan dari 7 bulir itu masing-masingnya menumbuhkan 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 3 amalan yang termasuk amal jariah, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. Harta yang telah dikumpulkan tidak akan menyelamatkan seseorang dari siksaannya, kecuali 3 amalan yang berkualitas, kekal, dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amalan tersebut akan memberikan pahala baginya selama amalnya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dilakukan oleh manusia ya dipandang perlu, kemudian untuk amal-amal itu nantinya bisa mengalir pahalanya, baik setelah dia masih hidup di dunia, kemudian apalagi sampai ketika dia meninggal dunia. Pahala-pahala itu tetap mengalir, nah itulah yang dinamakan sebagai amal jariah. Membangun masjid, membangun sekolah, dan membangun rumah untuk mereka yang membutuhkan, termasuk ke dalam amal jariah yang akan mendatangkan pahala yang tidak terputus hingga meninggal dunia. Kebermanfaatan bangunan atau tanah yang diwakafkan selama di dunia akan terus menghasilkan pahala. Konsep yang digagas oleh Yayasan Darul Fikri terutama itu adalah konsepnya berbentuk sumbangan ya, berbentuk sumbangan dari para donatur yang memang kita ataupun dari yayasan itu selalu memberikan konsep-konsep gimana amal jariah, karena di sini
dari para donatur itu memberikan sumbangan-sumbangan yang berbentuknya dari harta benda ataupun yang bentuknya finansial untuk kemajuan SD Idul Fitri. Buktinya dari setelah ada musyawarah, kemudian ada konsep itu secara realnya, yaitu para donatur itu memberikan sumbangan-sumbangan kepada Yayasan Darul Fikri, maka terbentuklah Yayasan Darul Fikri ini dengan membuat SD Idul Fikri menjadi lebih maju. Ya, dalam artian membuat gedung-gedung itu dari donatur itulah yang memberikan sumbangan berupa bentuk finansial dan sebagainya. Tidak hanya membangun bangunan pendidikan yang bermanfaat bagi orang banyak, mengajarkan ilmu untuk orang lain juga termasuk amal jariah. Ilmu yang tersebar dan mengalir ke banyak orang akan mendatangkan pahala yang tidak terputus. Apabila kita mengajarkan kepada satu orang anak dan dari anak tersebut mengajarkan lagi kepada yang lain, demikian seterusnya, maka akan tumbuh mekarlah amal-amal yang tadinya diawali dari satu orang. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 perkara bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya, yaitu di dalam kuburnya. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmunya, atau yang kedua orang yang mengalirkan air untuk digunakan oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga orang yang menggali sumur, demikian juga untuk digunakan oleh orang-orang ramai. Kemudian orang yang menanam satu pohon yang kita tahu bahwasanya dari satu pohon tersebut bisa dimanfaatkan oksigennya oleh seluruh manusia. Kemudian juga orang yang membangun masjid, dan dari masjid tersebut selagi masih bisa digunakan, selagi eksis untuk diamalkan amalan-amalan ibadah di dalamnya, maka akan terus mengalir pahalanya. Atau orang yang menginfakkan mushaf, selagi mushaf itu dibaca, maka akan terus mengalir pahalanya. Dan yang terakhir, orang yang meninggalkan anak, yang mana anak tersebut memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Sungguh luar biasa pahala dari amal jariah. Kita bisa meraih pahala terus-menerus walaupun sudah meninggal dunia. Sebagai guru, insya Allah kita bisa selalu beramal jariah. Karena kita selalu mengajarkan ilmu pada peserta didik, menyebarkan ilmu. Memang tidak hanya dilakukan oleh para guru atau pendidik. Memberi informasi yang baik dan bermanfaat, sekecil apapun itu, kepada orang lain juga tak kalah besar hikmahnya. Terlebih jika orang tersebut
membagikan yang sudah kita tularkan kepada orang lain. Apalagi kita yang berprofesi sebagai pendidik atau guru, yang setiap hari menebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu, memberikan informasi yang baik kepada anak didik. Juga dari Darul Fikri, para ustaz-ustazahnya selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat ananda sekalian ya. Dalam artian ilmu dunia kita sampaikan juga kepada ananda, kemudian yang tidak kalah penting lagi itu ilmu akhirat. Maka di sini ada pembelajaran-pembelajaran yang memang didapatkan oleh ananda itu setiap harinya, ya setiap harinya. Pokoknya setiap hari itu kita tidak lepas dari pembelajaran ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia. Nah, inilah konsep daripada yang memang sudah kita terapkan selama ini. Tadi sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita sampaikan kepada ananda itu bermanfaat. Sungguh luar biasa. Tidak terhitung banyaknya amal jariah yang sudah kita lakukan. Profesi guru, profesi yang sungguh mulia. Kelak dari anak didik kita yang sudah ratusan bahkan ribuan akan menarik tangan kita ke surganya. Kita tanamkan kepada anak-anak, kepada anak-anak didik melalui wali murid, setiap hari itu kita menginfakkan harta benda ya, bentuknya uang lah, bentuknya uang itu menginfakkan untuk anak-anak itu sendiri. Setiap hari menginfakkan uangnya ya, menabung yaitu untuk akhirat. Anak merupakan titipan yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, alangkah baiknya mendidik anak di jalan yang benar dan mengajarkannya tentang hukum-hukum Allah agar menjadi anak yang soleh. Karena anak soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama. Sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak soleh, lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dari uraian tadi di atas, berbaktilah kepada orang tua. Jangan menyakiti hati mereka, walaupun hanya dengan berkata, hormat ibu bapakmu. Ingatlah betapa besar jasa mereka. Ingatlah seorang ibu memiliki kedudukan yang mulia, seolah-olahnya surga yang
Maka dari itu, kesadaran diri untuk terus berbuat baik harus terus ditingkatkan, karena amal baik akan menolong di hari akhir kelak. Memiliki amal jariah dapat membuat kita memiliki pahala yang tidak terputus, meskipun sudah meninggal dunia. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kehidupan kita selama di dunia. Salah satunya adalah dengan melakukan amal jariah. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, ketika sudah mendapatkan ilmu yang kita sampaikan, ya mudah-mudahan Ananda semua itu selalu mempraktekkan, mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bahkan ada Ananda kita dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir kemarin, itu setelah itu ada Ananda yang memang sudah terjun ke dunia militer, itu sudah ada. Kemudian ada lulusan dari kita juga, ada yang sekarang itu menimba ilmu di Madinah, ya, Madinah. Alhamdulillah, ya kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kita sampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat Ananda semua di kemudian hari, kemudian bermanfaat juga kemaslahatan buat lingkungan sekitar, ya, baik orang tua, agama, lebih-lebih bangsa dan negara. Di sini diajari tentang ilmu agama, ilmu akhlak, dan juga ilmu pendidikan lain-lainnya seperti matematika, bahasa Inggris, dan juga olahraga. Diajari tentang akhlak, Al-Quran, surah-surahnya, isi-isinya. Dan sekarang juga hampir mau hafal juz 30. Mau jadi ustazah sebenarnya, tapi juga mau jadi dokter. Ilmu yang Aisyah dapatkan di sini semoga menjadi amal jariah bagi orang tua Aisyah, sama guru-gurunya juga. Di sini kita diajarkan pelajaran agama, yaitu ada tata cara sholat, tajwid, tahfiz, hafalan, berwudu, dan dianjurkan juga puasa sunnah. Semoga pendidikan di sini menjadi amal jariah untuk ustadz, ustazah, dan orang tua aja. Sebagai muslim, kita diberi nasihat untuk meningkatkan ibadah kita, terutama dalam memberikan sedekah sebagai investasi untuk kehidupan akhirat. Amal jariah selalu menjadi pilihan yang disarankan dalam banyak pengajaran agama, karena memberikan pahala yang berlanjut meskipun kita telah meninggal dunia. Mengamalkan ilmu yang telah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tetap belajar meskipun telah lulus daripada sekolah, meskipun sudah selesai pendidikannya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Kemudian yang ketiga, tetap menghormati guru meskipun sudah menjadi orang yang sukses kelak nantinya di kemudian harinya. Dan yang keempat, senantiasa berdakwah, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu agar selalu mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang tidak terputus pahalanya, walaupun dia sudah meninggal. Seperti pesan Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang
dan perbuatannya baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang usianya panjang namun buruk perbuatannya. Yeah.